Tahun pemilihan 2024 dan jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November 2024 karena suara Anda adalah masa depan Jakarta. Ya, dengan ini maka seluruh rangkaian debat pada malam hari ini kami tutup dan kami berdua pamit. Ya, selamat malam pemirsa. Baru saja 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta beradu ide dan gagasan dalam debat pamungkas atau debat terakhir Pilkada Jakarta 2024 dengan tema malam ini tadi adalah lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Lalu siapa yang paling menguasai debat malam ini dan seberapa jauh kira-kira nanti ini efeknya untuk pada saat hari pemilihan nanti tanggal 27 November 2024. Kita lanjutkan live event debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 bersama saya Indra Maulana. Ya, pada malam hari ini masih ada Mas Adi Praitno. Terima kasih Mas Adi masih terus berjaga ya menyimak tadi bagaimana jalannya debat. Mas Adi Praitno analis politik. Lalu kemudian saya juga berterima kasih Mas Bang Mulya Amri, jubir pasangan calon Ridwan Kamil Siswono. Siap. Kemudian ada Bang Iksan Tualeka, jubir pasangan Dharma Kun. Dan Profesor Sulfikar Amir, perwakilan tim ses Pramono Rano. Terima kasih masih bersama kami ya. Kita minta catatan dulu lah secara umum dulu ke Mas Adi Praitno. Kalau kita lihat dalam debat dengan tema yang lingkungan tadi, tentu pasti banyak lah ya istilah-istilah teknokratis, istilah-istilah yang akan digunakan para pasangan calon untuk tentu saja menjawab persoalan-persoalan Jakarta dari soal lingkungan perubahan iklim. Tadi ada banjir, tadi ada juga beberapa hal yang lain ya, soal lingkungan layak huni, air bersih dan lain sebagainya. Secara umum dulu Mas Adi. Ya, pertama sebenarnya saya menangkap ada beberapa tema yang agak sedikit terlewat. Misalnya soal kepancetan ya. Ini kan nyaris sama sekali tidak pernah disinggung oleh paslon 1, 2, dan 3. Nah yang kedua juga menjadi penting diskursus yang dibangun oleh Dharma Pangrekun soal renewable energy, soal rumput laut yang harus diinisiatifi sebagai upaya untuk mengganti BBM. Itu cukup signifikan keluar tadi ya? Menurut saya menjadi penting karena ini bukan hanya tema Jakarta tapi menjadi tema nasional. Karena menurut data-data di sumber SDM, kan energi fosil kita akan habis dalam beberapa waktu ke depan. Memang suka tidak suka bangsa ini termasuk Jakarta harus dipaksa sebenarnya bagaimana ahli teknologi yang kemudian biasanya selama ini minum dan teknologinya itu menggunakan BBM, kembali menggunakan misalnya energi inovatif. Nah itu menurut saya menjadi isu penting dan jangka panjang. Tapi secara politik ini nggak seksi Mas. Apa itu? Secara politik nggak seksi? Secara politik, karena ini dianggap imajinatif, mengawang-awang dan tidak to the point. Yang to the point itu kalau RT RW dapat duit, kemudian rumahnya dibangun, ada beberapa lantai, ada hunian, dan di atas untuk buat sekolah, di bawah untuk parkir, itu dianggap efektif. Itu secara substansi. Yang kedua, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa percikan api itu muncul kalau ada 2 tungku bersilang dalam atau kalau ada kayu bersilang dalam satu tungku. Ya. Saya menemukan itu dalam debat yang keempat ini atau poin yang keempat. Ketika khususnya Pram dan kemudian RK itu saling serang sebenarnya menurut saya menjadi penting karena ya esensi debat itu bukan hanya baik-baik ngomong normatif ya, tapi mencoba untuk bagaimana menjelaskan kepada publik bagaimana kelemahan dan kelebihan masing-masing calon. Kan RK itu ingin diserang oleh Pram dalam konteks misalnya soal ingin pindah kota ya, misalnya balai kota apakah mau dipindah? Balai kota ya. Betul, itu menjadi penting karena ada yang sebelumnya misalnya ketika RK ingin memindahkan ibu kota di Jawa Barat gitu ke Tegaluar itu tidak jadi. Apakah Jakarta juga akan melakukan hal yang sama? Tapi RK juga tidak mau tinggal diam, mencoba untuk bertanya bagaimana sikap PDIP yang cukup kritis dulu dengan Anies dan seterusnya dan seterusnya. Secara politik bagi saya ini menarik karena per hari ini di debat yang ketiga segmentasi pemilih, dukungan publik termasuk dukungan elit kan ini sudah mulai kelihatan secara sudah mulai clear kelihatan ya. Ya betul, cuman sayang kenapa saling serang ini justru di segmen yang keempat Mas. Saya berharap justru di segmen yang pertama. Segmen keempat debat ya, debat terakhir ketiga. Ya, tapi overall menurut saya semua gagasan visi misi semua calon maksud saya masuk akal. Jadi siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur, kalau ini disinkronkan semua idenya cukup bagus. Nah catatan saya yang terakhir tentang Dharma Pangrekun, menurut saya ini adalah calon gubernur yang paling konsisten. Karena debat pertama, kedua, dan ketiga ada vocabulary yang tidak pernah berubah. Yaitu? Pertama soal pandemi, yang kedua itu solusinya pasti soal beradab, itu aja, selebihnya tidak ada. Kita tanya nanti Bang Iksan, tapi ada yang menarik juga tadi soal benar juga di segmen keempat debat tadi ya, terlihat bagaimana terlihat
pasangan Ridwan Kamil Suswono menyampaikan soal menyinggung nama Anies, menyinggung nama Ahok, kemudian menyinggung soal penggusuran, lalu dijawab juga oleh Mas Pram tadi ya, dan juga Bang Rano Karno. Nanti kita akan ulas di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami di live event debat terakhir Pilkada Jakarta 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.